paling powerful dalam sejarah Indonesia namanya teks proklamasi. Nanti saya akan terangkan kenapa teks proklamasi itu bahkan bisa dibaca sebagai sebuah zin. Teman-teman sekalian, zin atau fanzine itu seringkali didefinisikan sebagai bentuk penerbitan DIY yang secara sederhana kadangkala dibaca sebagai bentuk adaptasi dari subkultur Eropa, subkultur Barat yang kemudian diadopt dan di-adjust dalam tradisi lokal di Indonesia. Menurut saya itu definisi yang tidak keliru, tetapi kalau kita mau menengok sebentar ke sejarah panjang penerbitan kita, kita bisa menemukan bahwa apa yang terjadi hari ini di Cap Sahabat, Bandung Zinfest ini sebetulnya bagian dari tradisi panjang penerbitan independen yang akarnya itu setua Republik ini. Jadi sejarah penerbitan di Indonesia itu udah ada dari abad 18, namanya Bataviation Novely. Tetapi penerbitan ini tuh penerbitan yang homogen, isinya keputusan pemerintah, berita-berita, jadwal pelayaran, jadwal ekspor, jadwal impor gitu. Penerbitan baru mulai ada ketegangan, baru mulai ada keseruan itu tepat memasuki awal abad 20 ketika orang mulai bertanya, kenapa ruang seperti ini? Kenapa ada orang-orang kulit putih yang memimpin kita? Kenapa seluruh kehidupan kita dipimpin oleh orang-orang yang bukan orang Indonesia, kira-kira gitu. Dari sana mulai muncul penerbitan-penerbitan. Yang paling terkenal adalah Medan Priayi, dan Medan Priayi juga lahirnya di Bandung. Medan Priayi sering dianggap sebagai pers pertama, pers nasionalis pertama, lahirnya juga di Bandung. Tetapi Medan Priayi ini masih lahir dalam logika penerbitan mainstream. Ada kapital besar, oplah besar, distribusi besar, dan ambisinya juga besar. Medan Priayi ini yang melahirkan adik-adiknya lah ya, seperti misalnya The Express. The Express ini korannya Indis Party, juga di Bandung. Ada Dunia Bergerak milik Mas Marco Kartodikromo, juga lahirnya di Bandung. Penerbitannya besar, oplahnya besar, di atas 5 ribuan, terbitnya bisa harian, persis seperti surat kabar umum. Sampai kemudian pemerintah kolonial mulai melakukan penangkapan dan pemenjaraan. Tirto Adi Suryo, Mas Marco Kartodikromo, Suwardi Suryaningrat ditangkap semua. Dari situlah mulai muncul apa yang disebut sebagai, dalam bahasa saya, supaya tidak memaksakan diri menyebut ini sebagai zain, saya menyebutnya sebagai penerbitan situasional. Penerbitan situasional adalah penerbitan bahan-bahan cetak untuk kepentingan yang spesifik, tanpa target harus laku berapa, tanpa ambisi harus bertahan berapa lama, dan tanpa mikirin duitnya akan balik kapan. Dan ini yang sangat mirip dengan tradisi zain hari ini, juga terikat dengan community, terikat dengan ruang-ruang yang juga spesifik. Pada tahun 1921 ada satu penerbitan namanya Pemimpin. Ini nggak pernah menjanjikan akan terbit tiap hari apa, tiap bulan apa, hanya terbit begitu aja. Diterbitkan oleh Mas Marco Kartodikromo di Yogyakarta. Edisi pertama 1000 eksemplar, 750 disita oleh pemerintah kolonial di percetakannya, 250 diambil di jalur distribusi di kantor-kantor pos. Ini terjadi tahun 1921 ketika medan politik di Hindia Belanda udah makin gila-gilaan, penangkapan makin banyak, pemenjaraan makin banyak. Penerbitan Pemimpin ini menandai satu situasi di mana udah nggak bisa lagi sembarangan nyetak koran, udah nggak bisa lagi sembarangan mendistribusikan koran. Pemimpin ini menjadi awal dari apa yang disebut sebagai tradisi penerbitan situasional di Indonesia. Mas Marco karena ditangkap sampai 3 kali, kemudian lari ke Salatiga. Di Salatiga dia menerbitkan satu koran namanya Hidup. Hidup ini juga tidak menjanjikan akan terbit seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, akan terbit sampai kapan dan di mana, tidak ada. Hidup bekerja dengan sistem jaringan, yang nulis ada di Solo, yang nulis ada di Batavia, yang nulis ada di Semarang. Umurnya juga tidak panjang, hanya 3 bulan aja. Tapi Mas Marco nggak kapok.
Mas Marco kemudian menerbitkan satu penerbitan yang buat saya ini bisa dianggap sebagai protozain dalam sejarah Indonesia. Namanya bahkan sudah menyebut nama dirinya sendiri, miriplah dengan tradisi Zain hari ini. Namanya adalah lupa namanya karena agak unik. Namanya Habro Markoto. Jadi udah ada nama Marco tuh di situ. Dia sangat sadar bahwa kali ini saya nerbitin buat diri saya sendiri. Saya mau nerbitin atas nama saya sendiri, tidak ada urusannya dengan organisasi. Habro Markoto ini terbitnya di Solo. Ia hidup ketika Marco memimpin, dan ia berhenti ketika mesin cetaknya disita. Pada 1925 alat produksinya ditekan, mesin cetak dan produksi percetakan disita. Percetakan menolak mencetak lagi karena takut. Habro Markoto mati, bukan karena pasar, bukan karena pembacanya tidak ada, melainkan karena infrastruktur produksinya dihancurkan. Dan dari kasus Habro Markoto dan terbitan Hidup, kita bisa melihat dengan sangat jelas, ketika pers umum tidak lagi aman, ketika oplah besar menjadi risiko besar, ketika penjara sudah menjadi pengalaman yang berulang, penerbitan harus berubah bentuk. Ia menjadi kecil, personal, situasional, bisa muncul dan hilang, bergantung pada jaringan cair, melekat pada tubuh penulis dan penerbitnya. Inilah tradisi Zain paling tua dalam sejarah Indonesia. Bukan lahir dari subkultur musik, bukan lahir dari subkultur DIY tahun 90-an, melainkan lahir ketika sirkulasi besar tidak lagi mungkin, ketika hidup dan mati penerbitan ditentukan oleh situasi. Di Solo, pada tahun 1919 sampai 1921, penerbitan situasional punya bentuk yang sangat konkret. Ia menempel pada ruang ekonomi yang kelihatannya biasa, tapi sekali lagi menyambungkan tradisi ini dengan tradisi Zain hari ini. Ada namanya toko Medan Muslimin. Medan Muslimin ini nama koran yang terbitnya juga nggak tentu, dipimpin oleh Haji Misbah. Dia dikenal sebagai Haji Merah. Toko ini berada di bawah manajemen Surat Kabar Medan Muslimin dan Islam Bergerak. Pembukuan pertokoan dipisahkan secara teknis dari tim pengelola Medan Muslimin. Lalu manajemennya berada dalam satu bangunan kerja yang sama. Di etalase toko, ia menjual barang harian kauman, belangkon, peralatan sholat, alat tulis, jamu. Di rak yang sama, toko menyediakan kitab dan buku pergerakan. Di antara literatur yang diperdagangkan ada pustaka Sarekat Kereta Api, panduan Serikat Buruh Kereta Api yang radikal. Di sini kita melihat logika yang keras dan praktis. Keuntungan dari penjualan jamu, batik, kebutuhan harian dipakai untuk mensubsidi ongkos cetak koran dan buku yang sering berhadapan dengan penyitaan. Orang datang ke toko untuk membeli obat dan belangkon, tapi orang yang sama tahu bahwa uang yang dia belikan akan dipakai untuk menerbitkan berkala-berkala lembaran-lembaran yang kadang hanya 2 halaman yang akan beredar dari tangan ke tangan. Toko itu juga bekerja sebagai titik distribusi mandiri ketika jalur pos diawasi dan penyitaan di kantor pengiriman sering terjadi. Distribusi bergerak lewat arus kunjungan harian, penerbitan situasional menempel pada ritme hidup kota. Di titik ini, Zain menjadi mudah dipahami oleh audiens hari ini. Zain hidup karena ada simbol sosial yang mengikat ekonomi, distribusi, dan percakapan. Kertas bergerak karena ada ruang yang membuat orang kembali dan kembali lagi. Tanpa simpul seperti toko, ruang, dan kantor komunitas, penerbitan tinggal cetakan yang sangat amat mudah dipatahkan. Pada tahun 1923, ada adegan yang lebih tajam. Kerja penerbitan situasional di sana mengambil bentuk informasi kantor Balai Tenjo di Kauman, Solo. Inisiatif dijalankan oleh Haji Misbah. Balai Tenjo bekerja sebagai pusat advokasi dan biro penerangan tandingan. Orang kampung datang membawa masalah yang konkret. Surat, kabar, ketakutan, simpang siur, persoalan kerja, persoalan organisasi, dan persoalan hukum. Di ruang itu, kertas tidak diperlakukan sebagai bacaan privat. Koran, selebaran, aturan hukum kolonial dibuka di depan pengunjung. Teks dibacakan keras-keras, pasal dijelaskan pasal demi pasal, lalu isinya ditafsirkan mengikuti kasus yang dibawa.
Baletenjo memotong jalur birokrasi kolonial. Ia memberi klarifikasi yang bisa dipakai orang untuk bertahan, untuk melawan, untuk membela diri. Ruang ini juga berada di bawah tekanan. Laporan sejaman mencatat pengawasan polisi kolonial, penjagaan, penggeledahan, pemantauan keluar masuk pengunjung. Negara melihat Baletenjo sebagai simpul kontrainformasi. Zin hari ini hidup juga dalam komunitas, dalam sekretariat komunitas, tempat nongkrong, ruang diskusi, dan jaringan advokasi. Di Surakarta tahun 1923, Baletenjo memperlihatkan bentuk sejarahnya. Teks berjalan bersama suara, pertemuan, pengulangan, dan prosedur pembelaan. Tanpa infrastruktur sosial seperti itu, Zin hanyalah selembar kertas. Di Surakarta awal tahun 20-an, pertemuan Sarekat Rakyat bukan dimulai dengan pidato panjang. Ia dimulai dengan membaca selembar kertas. Satu orang berdiri, di tangannya ada koran dan brosur, kadang edisi terbaru, kadang potongan berita tentang penangkapan kawan-kawan, kadang teks pidato pembelaan di pengadilan. Seseorang membaca keras-keras, kalimat hukum kolonial dibacakan ulang, istilah seperti hasutan, mengganggu ketertiban umum, dijelaskan. Orang-orang bertanya, kalau menulis seperti ini bisa ditangkap, kalau membacakan ini di kampung, apakah termasuk melanggar? Diskusi bergerak dari kertas menuju toko dan kemudian menuju resiko. Di beberapa pertemuan, teks tentang pemogokan buruh dibacakan sebagai laporan pengalaman. Nama tempat disebut, tanggal disebut, jumlah buruh disebut. Setelah itu dibahas bagaimana pola pengorganisiran mereka, bagaimana polisi merespon, apa pelajaran yang bisa diambil. Pembacaan berubah menjadi kelas strategi. Ada juga pembacaan yang bersifat mengenang. Ketika kabar pembuangan Kedigul datang, berita dibacakan bersama, nama disebut satu persatu. Orang yang dibuang tidak hanya menjadi kabar, tapi menjadi contoh hidup tentang harga politik menerbitkan Zin. Di Baletenjo dan ruang-ruang pertemuan Sarekat Rakyat, teks bukan dibaca untuk dikoleksi, ia dibaca untuk diputuskan. Setelah pembacaan, sering muncul keputusan rapat berikutnya kapan, pengumpulan iuran berapa, utusan dikirim kemana, dan bahkan pembentukan cabang baru. Satu lembar berita bisa memicu reorganisasi. Satu kabar bisa melahirkan pamflet yang baru. Di pers umum, teks selesai ketika dicetak dan dibaca. Dalam penerbitan situasional, teks selesai ketika ia menghasilkan tindakan. Praktek pembacaan bersama ini bersifat berjenjang. Yang lebih senior menjelaskan isi teks kepada anggota baru, karena tingkat buta huruf sangat tinggi. Istilah yang sulit diulang, pasal hukum diterjemahkan, kadang dibuat contoh sehari-hari supaya mudah dipahami. Teks menjadi alat pendidikan. Jadi yang bergerak bukan hanya kertasnya, yang bergerak adalah pemahaman bersama. Tanpa praktek seperti ini, penerbitan situasional tidak akan punya daya. Dengan praktek ini, satu eksemplar cukup untuk membentuk satu cabang organisasi. Itulah praktik Zain sebelum istilah Zin dikenal. Teks yang hidup karena dibacakan, dibahas, dan dipakai untuk memutuskan sesuatu bersama. Teks lahir dari komunitas untuk komunitas dan untuk kebutuhan-kebutuhan konkret. Maret 42, Jepang masuk ke Jawa. Di Batavia, di Jakarta, pada minggu-minggu awal pendudukan, hukuman tidak lagi dibacakan di ruang sidang. Ia dipertontonkan di ruang terbuka. Di sebuah lapangan, di Gambir, kepala seorang yang dituduh penjara berat dipajang, dipancung. Di bawahnya ada papan bertuliskan, buat contoh. Di tempat lain, orang yang dituduh menjarah dipotong tangannya di pasar Minggu. Ada yang diikat tangan dan kaki, dijemur di bawah matahari sampai mati. Teror dijadikan pengumuman. Pasar juga menjadi medan uji. Seorang penjual pisang di pasar Kalibata menyebut dagangannya pisang Raja Australia. Tentara Jepang menginjak-injak pisang itu dengan sepatu Lars. Kata Australia dianggap kata musuh sebagai antek asing. Semua orang di pasar mengerti pelajarannya. Di Kalibata, rumah Tan Malaka digeledah. Asisten Wedana datang bersama aparat. Pengaduannya berasal dari Dantio, mandor besar pabrik sepatu di Kalibata. Yang dicari adalah buku dan catatan. Tan Malaka kemudian menulis satu kalimat pendek. Untunglah pada jam itu saya sedang tidak menulis. Di sini batas baru terlihat jelas. Pada masa Belanda, orang bisa ditangkap karena pasal persdelik. Pada masa Jepang, orang bisa hilang karena kertas yang belum sempat disembunyikan. Medannya berubah. Ini bukan lagi soal oplah, ini soal tubuh yang bisa dijadikan contoh. Pada 42, kertas bukan lagi benda cetak, ia adalah resiko fisik yang menempel pada tubuh pembawanya. Beberapa hari setelah Jepang masuk,
Semua mesin cetak di Batavia berpindah tangan. Percetakan Java Bode disita. Mesinnya dianggap yang paling canggih di Jawa pada saat itu. Stok kertas dan tinta langsung dikuasai. Mesin itu dipakai untuk menerbitkan koran propaganda Asia Raya. Seminggu kemudian, mereka menerbitkan selebaran dan diedarkan di mana-mana. Orang membaca sambil berdiri, tidak dibawa pulang. Oktober 42, pengelolaan koran diarahkan ke perusahaan Jepang. Semua koran diganti namanya. Di Bandung namanya Cahaya, di Surabaya Cahaya Timur, di Jogja Sinar Matahari, di Surabaya Suara Asia, di Semarang ada Sinar Baru. Nama boleh beda, garisnya satu dari pusat. Mesin tetap berputar, gedung tetap berdiri, jurnalis tetap bekerja, yang hilang adalah otonomi. Pada masa ini, penerbitan tidak dibungkam, diambil alih total. Dan ketika mesin sudah dikuasai, setiap kertas di luar mesin resmi menjadi ancaman. Di titik itu, ada satu zin bawah tanah yang sangat tidak dikenal, tapi mungkin ini bisa dianggap sebagai zin paling berbahaya yang pernah diterbitkan oleh orang Indonesia. Namanya Menara Merah. Menara Merah ini terbit tahun 38, masih di zaman Belanda, diterbitkan oleh jaringan PKI yang direkonstruksi sejak Musso kembali clandestin. Produksinya di Surabaya, berada di bawah tanggung jawab Pamuji. Distribusi dijalankan oleh kader seperti Wikana dan jaringan sel yang terpisah. Zin ini awalnya dibuat untuk menghantam jaringan Tan Malaka. Kenapa? Karena Tan Malaka dianggap pengkhianat. Menara Merah diarahkan untuk menyebarkan garis antifasis. Yang kedua, menyerang Tan Malaka dan memutus pengaruh Tan Malaka di kalangan kader. Artinya jelas, ini bukan media publik, ini alat disiplin partai. Tetapi di masa Jepang, Menara Merah berubah total. Di masa Jepang, seluruh jalur kereta diharamkan memuat dan mengedarkan kertas apapun. Siapapun yang membawa kertas, bahkan walaupun hanya sobekan koran, bisa langsung dilempar dari atas kereta. Di zaman itulah Menara Merah bergerak. Menara Merah bergerak dari tangan ke tangan. Biasanya yang membawa adalah kurir perempuan. Kadangkala kurir perempuannya menjual pecel di atas kereta atau membawa makanan-makanan segar, dan lembaran Menara Merah ditaruh di keranjang paling bawah. Satu waktu seorang kurir perempuan namanya Ibu Sus ditangkap di sekitar Tegal. Tidak ada proses hukum panjang, tidak ada pengadilan, yang ada penyiksaan dalam pemeriksaan lalu eksekusi tanpa pengadilan. Satu lembar kertas Menara Merah mengaktifkan kekerasan langsung terhadap tubuh pembawanya. Menara Merah bertahan di Surabaya, tapi akhirnya diputuskan pindah karena pembuat Menara Merah, namanya Pamuji, tertangkap dan tewas dalam penyiksaan. Salah satu tim Menara Merah, Sukayat, ikut ditangkap, disiksa sampai mati. Januari 42, Amir Syarifuddin ditangkap dan juga dijatuhi hukuman mati, walaupun kemudian dibatalkan. Akhirnya, lembaran atau zin Menara Merah dipindahkan ke Pemalang, Jawa Tengah pada tahun 43. Di sana generasi ketiga seperti Widarta dan Wijaya menjaga basis yang disebut arsip sebagai satu basis aman yang utuh. Dari Pemalang, Menara Merah tetap terbit. Dari tangan ke tangan, dibaca kolektif, dimusnahkan dengan cepat. Menara Merah tidak pernah diniatkan untuk dibawa pulang. Begitu satu eksemplar nyampe ke satu kelompok, Menara Merah dibacakan bersama, diresapkan berulang. Kalau ada kalimat yang membingungkan, mereka akan mendiskusikan. Setelah semua selesai, zin Menara Merah harus musnah. Karena begitu ditangkap, ancamannya adalah kematian. Pada tahun 45, 1 bulan sebelum proklamasi, mereka rapat dan Menara Merah diputuskan harus mati. Karena Menara Merah terlalu berbahaya, bisa merugikan banyak hal, dan bisa membuat jaringan penerbitan bawah tanah di Jawa hancur hanya karena satu lembar Menara Merah. Kita sampai pada proklamasi. Proklamasi, teman-teman sekalian, tidak mungkin dibaca tanpa kita memahami tradisi penerbitan situasional dan penerbitan bawah tanah. Proklamasi lahir dari disiplin lama, membaca bersama,
mendengar bersama, menghafal bersama, membawa informasi tanpa kertas. Syahrir menjalankan listening post di Cipanas. Jadi di zaman Jepang itu radio dilarang. Jadi ketika cetak nggak ada, kertas sangat terlarang. Maka untuk mengetahui informasi, mereka harus mendengarkan radio. Dan radio adalah barang seperti sabu-sabu hari ini. Akan langsung ditangkap karena membuat orang bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jepang ingin kontrol informasi. Makanya praktik membaca bersama udah nggak mungkin, buku-buku udah nggak ada, zin nggak ada, cetakan nggak ada. Makanya satu-satunya cara untuk menyimak informasi adalah organizing listening. Jadi mengorganisasikan pendengaran bersama, mendengarkan radio. Teman-teman sekalian, proklamasi itu nggak akan lahir kalau nggak ada jaringan bawah tanah yang sudah terbiasa bekerja kucing-kucingan dengan intel dan aparat. Kalau nggak ada jaringan ini, maka Soekarno-Hatta akan telat memproklamirkan. Soekarno dan Hatta akan telat mengetahui bahwa Jepang kalah. Untung ada tradisi penerbitan situasional yang membuat Soekarno dan Hatta itu punya kesempatan untuk mengetahui bahwa Jepang udah kalah, Hiroshima, Nagasaki udah dibom. Jadi mereka punya kesempatan untuk membangun jalur tidak resmi. Teman-teman sekalian, proklamasi lahir dari tradisi penerbitan situasional. Rengas Dengklok, penculikan 16 Agustus 45 itu bukan ledakan emosional. Itu tindakan khas jaringan bawah tanah. Bergerak cepat, memotong jalur negosiasi lama, memaksa keputusan sebelum struktur lama sempat menekan. Logika yang bekerja sama dengan logika penerbitan bawah tanah. Jangan tunggu stabil dulu, jangan tunggu ada duit dulu, jangan tunggu izin dulu, jangan tunggu ada keputusan resmi. Ketika Soekarno-Hatta masih ragu menunggu kepastian Jepang dan Sekutu, para pemuda bergerak dalam tempo bawah tanah. Keputusan harus diambil sebelum ruang ditutup kembali. Proklamasi akhirnya dibacakan 17 Agustus 45. Teksnya pendek, tidak ada tanda tangan organisasi, tidak ada nama partai, tidak ada ideologi eksplisit. Ini bentuk paling telanjang dari penerbitan situasional. Satu lembar teks, proklamasi cuma satu lembar teks, diketik apa adanya, persis seperti semangat Zain hari ini, dibacakan, disalin cepat, disebar lewat radio dan kabar dari mulut ke mulut. Kenapa proklamasi cepat beredar? Karena ia bekerja dengan jaringan penerbitan bawah tanah yang berhasil menggerakkannya. Tanpa tradisi panjang kerja pengetahuan bawah tanah, proklamasi 17 Agustus tidak punya infrastruktur sosial untuk bergerak. Proklamasi bukan hanya peristiwa politik, ia adalah puncak dari satu abad latihan bagaimana pengetahuan dan penerbitan independen bergerak sebelum ditangkap. Nah, teman-teman sekalian, Zin hari ini harus dibaca sebagai kelanjutan dari tradisi panjang penerbitan situasional dan penerbitan bawah tanah. Kalau kita berhenti dengan definisi bahwa Zain adalah adaptasi dan absorpsi dari subkultur Eropa atau subkultur Barat, itu membuat tradisi penerbitan hari ini itu kehilangan jejak konkret dan jejak material yang ada dalam sejarah kita. Padahal Zain hari ini yang kita hadiri hari ini, sore ini, itu lahir dari ekologi yang sama dengan Mas Marco menerbitkan Dunia Bergerak, Haji Misbah menerbitkan Medan Muslimin, dan para tokoh pemuda seperti Wikana dan lain-lain menerbitkan Menara Merah. Tradisi Zain hari ini bukan soal gaya, ini bukan soal layout kasar atau estetika berantakan atau oplah yang kecil. Penerbitan situasional adalah metode kerja pengetahuan di bawah tekanan. Ia lahir ketika menerbitkan berarti berhadapan langsung dengan kekuasaan, penjara, pembuangan, penyiksaan, dan kematian. Di Hindia Belanda, ia hidup dalam dunia bergerak, dalam pemimpin yang disita sebelum sampai ke pembaca, dalam majalah hidup yang menyamar sebagai jurnal pengetahuan, dalam Menara Merah yang berpindah tangan lewat tubuh ibu-ibu pedagang pecel di kereta-kereta di sepanjang pantura di bawah pendudukan Jepang. Di masa Jepang, ia berpindah dari kertas menjadi suara, dari lagu ke radio, dari hafalan ke pertemuan tertutup. Penerbitan situasional adalah keputusan untuk tetap menyebarkan pengetahuan walaupun medium stabil sudah dirampas. Ia tidak membangun institusi besar,
Ia tidak mengejar keberlanjutan bentuk, ia mengejar momentum, terbit ketika perlu, menghilang ketika harus, berpindah ketika ditekan. Yang menempel pada toko, yang menempel pada ruang kecil, yang menempel pada percetakan kecil, yang menempel pada toko merchandise, pada kelas politik, pada jaringan kurir, pada tubuh yang menghafal. Tanpa infrastruktur sosial, ZIN atau apapun namanya hanyalah selembar kertas yang tidak ada bedanya dengan formulir-formulir pendaftaran. Dengan infrastruktur sosial, ia menjadi gravitasi kesadaran. Trayektori Zain di Indonesia bukan turunan Van Zain Barat. Ia tumbuh dari tradisi panjang penerbitan bawah tanah, dari pers nasionalis yang dipredel, ke organ ilegal, ke radio klandestin, ke teks proklamasi yang diketik cepat dan disebarkan tanpa institusi mapan. Kalau hari ini kita menyebut diri membuat ZIN, pertanyaannya bukan apakah ini cukup do it yourself, apakah ini cukup independen, apakah ini cukup alternatif. Pertanyaannya adalah apakah ia mengganggu pengetahuan yang mapan, apakah ia punya simbol sosial yang menopangnya, apakah ia siap bergerak ketika ditekan. Karena dalam sejarah, ZIN itu bukan benda. ZIN adalah teknik bertahan hidup untuk menyebarkan pengetahuan. Dan hari ini, ketika 1.000 orang tersangka setelah Agustus dan 90%-nya ditangkap karena jejak digital, maka untuk pertama kalinya sepanjang sejarah setelah tahun 90, ZIN punya relevansi yang sangat amat tinggi. Ketika 90% dari 1.000 orang tersangka setelah Agustus 2025 seluruhnya ditangkap karena bukti-bukti dan jejak-jejak digital, maka untuk pertama kalinya ZIN termasuk Bandung ZINfest punya relevansi historis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hari ini kita kumpul karena kita menghidupi satu tradisi yang menyenangkan, kita menghidupi satu kehidupan bersama teman-teman, tetapi di alam bawah sadar hendaknya kita menyadari bahwa tidak pernah sepanjang sejarahnya ZIN dalam pengertian subkultur modern ya, yang terbit di akhir tahun 80-an atau awal 90-an, punya resiko besar, tapi juga punya relevansi besar sebesar tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Bandung ZIN Festival hadir di saat yang tepat ketika media sosial hari ini justru menjadi tempat paling tidak aman dibandingkan semua tempat-tempat yang lain. Ketika media sosial menjadi barang bukti, ketika media sosial justru menjadi tempat untuk menyisir dan menangkap 7.000 orang, maka kembali pada ZIN, kembali kepada barang cetakan, itu bukan soal lifestyle. Itu adalah soal bertahan hidup di bawah tekanan. Terima kasih teman-teman.